Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Tahun 1056 sampai tahun 1060. Bab 1056 Kota Nanyuan. Di lobi bandara. Cleo Fei Lin keluar dari bandara tanpa menoleh ke belakang, sementara Fendi Zanders dan Melian Liu berdiri di sana dengan ekspresi bingung. Pada saat ini, tak satu pun dari mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Fendi Zanders, kenapa Cleo Fei Lin tidak mengenal kita berdua? Melian Liu berjalan ke sisi Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi putus asa. Aku juga tidak tahu. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan. Aku yakin orang yang barusan adalah Cleo Fei Lin. Tapi aku tidak tahu kenapa, dia memandang kami berdua seolah dia benar-benar tidak mengenal kami. Apa yang terjadi? Melian Liu bergumam pelan. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan suara rendah, Saudari Yan Yan, menurutmu apakah Cleo Fei Lin mungkin kehilangan ingatannya? Amnesia. Melian Liu memandang Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Benar, ini amnesia. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu melanjutkan, karena kamu bisa yakin bahwa kami berdua bukanlah orang yang salah, tapi Cleo Fei Lin sama sekali tidak mengingat kami berdua, itu hanya membuktikan bahwa Cleo Fei Lin harus telah kehilangan ingatannya. Bagaimana dia bisa kehilangan ingatannya padahal dia begitu baik? Melian Liu bertanya dengan bingung. Saya tidak tahu mengapa Cleo Fei Lin kehilangan ingatannya, tapi saya tahu bahwa kehilangan ingatannya pasti ada hubungannya dengan dia menjadi manajer umum grup Tiancheng dan hilangnya dia selama periode ini. Kata Fendi Zanders lembut. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajah Melian Liu dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Saya akan pergi ke grup Tiancheng untuk mencarinya besok. Nada suara Fendi Zanders tegas. Bukankah seharusnya dia bertemu denganmu lagi? Melian Liu berkata tanpa daya. Dia tidak ingin melihatku, tapi aku punya cara untuk menemuinya. Fendi Zanders menjawab kosong, dan kemudian melanjutkan, Saudari Yan Yan, kamu tidak perlu terlalu khawatir, tidak peduli apa, kami berdua akhirnya menemukan Cleo Fei Lin, meskipun Cleo Fei Lin mungkin tidak mengenal kami karena amnesia, tapi kami berdua bisa yakin bahwa dia tidak dalam bahaya sekarang, adapun hal selanjutnya, kami bisa mengatasinya pelan-pelan, kamu harus cari tempat istirahat dulu. Baiklah. Setelah Melian Liu mendengar kata-kata Fendi Zanders, suasana hatinya meningkat pesat dalam sekejap. Dia merasa apa yang dikatakan Fendi Zanders benar, meskipun hasil saat ini agak berbeda dari ekspektasi mereka berdua. Tapi tidak peduli apa, selama Cleo Fei Lin baik-baik saja. Fendi Zanders mengantar Melian Liu ke Hotel Bintang 5 di Kota Nanyuan, dan kemudian pulang ke rumah sendirian. Ketika Fendi Zanders sampai di rumah, dia menemukan Qin Lan sedang duduk di sofa sambil menonton TV sendirian. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan hari ini? Kenapa kamu pulang terlambat? Qin Lan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Mendengar kata-kata Qin Lan, Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak, lalu berjalan ke arah Qin Lan, dan berkata kepada Qin Lan dengan nada yang sangat serius, bisakah Anda membantu saya? Membantumu dengan sesuatu. Sedikit kebingungan muncul di mata Qin Lan, tetapi dia tahu bahwa suasana hati Fendi Zanders sepertinya tidak terlalu baik saat ini, dan nada suaranya sangat serius. Jadi dia bertanya dengan lembut, ada apa? Saya membutuhkan sebagian saham grup Tiancheng. Tidak perlu terlalu banyak, selama saya memiliki kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Direksi, tetapi saya sedang terburu-buru. Saya harus menyelesaikannya sebelum jam 8. Jam besok pagi. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa jika dia ingin bertemu Cleo Fei Lin lagi, itu pasti bukan perkara mudah. Bagaimanapun, dia memukuli semua pengawal Cleo Fei Lin, dan orang-orang di sekitar Cleo Fei Lin pasti akan waspada. Terlebih lagi, Fendi Zanders merasa jika dia bergegas mencari Cleo Fei Lin, itu hanya akan membuat Cleo Fei Lin lebih waspada. Fendi Zanders mendengar dari Xie Beihua sebelumnya bahwa Cleo Fei Lin kembali kali ini untuk menghadiri rapat pemegang saham. Dalam hal ini, Fendi Zanders dapat berpartisipasi dalam Dewan Direksi sebagai pemegang saham grup Tiancheng, dan dalam hal ini, dia juga dapat bertemu dengan Cleo Fei Lin. Fendi Zanders awalnya berencana meminta Fang Zihua untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi kemudian Fendi Zanders menganggap bahwa Fang Zihua berada di Jiangcheng dan memiliki pengaruh terbatas di kota Nanyuan. Dan waktunya sangat sempit, Fang Zihua mungkin tidak dapat mengatasinya, jadi Fendi Zanders berpikir untuk meminta bantuan Qin Lan. Mengapa kamu tiba-tiba tertarik dengan grup Tiancheng? Qin Lan memandang Fendi Zanders dan bertanya. Kamu tidak perlu tahu banyak, katakan saja mau membantu atau tidak. Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Fendi Zanders, pernahkah kamu melihat seseorang meminta bantuan sepertimu? Jika kamu benar-benar ingin aku membantumu, kamu harus memberitahuku apa yang terjadi, sehingga aku dapat mempertimbangkan apakah akan membantumu. Qin Lan menjawab Fendi Zanders dengan ringan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Fendi Zanders masih menceritakan segalanya kepada Qin Lan tentang Cleo Fei Lin. Setelah mendengarkan narasi Fendi Zanders, Qin Lan mungkin memahami apa yang sedang terjadi, dan berkata dengan ringan, sebenarnya, saya seharusnya tidak membantu Anda dalam masalah ini.
Lagi pula, tampaknya masalah ini tidak ada hubungannya dengan berurusan dengan Rockeferi. Titik. Itu ada hubungannya dengan itu, tapi kupikir aku akan membantumu sekali karena kamu tulus pada Cleo Fei Lin ini. Benarkah? Fendi Zanders tidak menyangka Qin Lan akan menyetujuinya dengan senang hati. Tentu saja benar, kapan aku berbohong padamu? Qin Lan tersenyum, lalu mengangkat ponselnya dan mulai menelepon. Fendi Zanders duduk di samping Qin Lan dengan gugup. Sekitar setengah jam kemudian, Qin Lan meletakkan ponselnya dan berkata kepada Fendi Zanders, "Oke, saya sudah mengurus urusanmu. Apakah ini selesai begitu cepat? Anda sekarang memiliki 3% dari cabang Huaxia Group Tiancheng. Ini bukan jumlah saham yang banyak, tetapi cukup bagi Anda untuk menghadiri rapat pemegang saham mereka. Sedangkan untuk kontrak dan transaksi transfer ekuitas, kapan Anda punya waktu untuk menanganinya? Itu hanya satu klik." Fendi Zanders memandang Qin Lan di depannya dengan keterkejutan sebanyak yang dia inginkan, karena dia merasa ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Awalnya, Fendi Zanders mengira masalah ini akan sangat sulit, tetapi dia tidak pernah menyangka Qin Lan akan menyelesaikannya dalam waktu kurang dari setengah jam. Fendi Zanders merasa bahwa Qin Lan adalah wanita yang terlalu misterius. Baik di kota Jiangcheng atau kota Nanyuan, energi Qin Lan sangat menakutkan. "Tuan Qin, siapa Anda?" Fendi Zanders bertanya pada Qin Lan dengan ekspresi tidak percaya. Qin Lan menoleh dan memandang Fendi Zanders dengan ringan, lalu berkata dengan lembut, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku sekarang. Ketika kamu sudah cukup dewasa untuk berurusan dengan Rockefeller, aku akan segera memberitahumu." Fendi Zanders memandang Qin Lan dengan senyum tak berdaya, lalu berbalik dan kembali ke kamarnya. Bab 1057. Setelah Cleo Fei Lin meninggalkan bandara, dia langsung pulang ke rumahnya dengan mobil. Cleo Fei Lin adalah presiden baru grup Tiancheng, jadi tempat tinggalnya pasti tidak buruk. Dia tinggal sendirian di villa dupleks seluas hampir 800 meter persegi. Dekorasi di dalam villa juga sangat mewah. Ketika Cleo Fei Lin sampai di rumah, dia melepas sepatu hak tingginya dan berjalan ke kamar mandi dengan telanjang kaki. Setengah jam kemudian, Cleo Fei Lin keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi. Saat ini, wajah cantiknya memerah, dan dia terlihat sangat cantik. Dia duduk di kursi di balkon, menuang segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, dan melihat pemandangan di luar. Cleo Fei Lin mengguncang gelas anggur merahnya tanpa sadar, tetapi dalam benaknya, dia memikirkan tentang adegan melihat Fendi Zanders di bandara sebelumnya. Kenapa aku merasa begitu akrab dengan orang itu? Jejak keraguan muncul di mata Cleo Fei Lin. Meskipun dia berada di bandara sebelumnya, Cleo Fei Lin selalu mengatakan bahwa dia tidak mengenal Fendi Zanders dan Melian Liu. Namun nyatanya, saat Cleo Fei Lin melihat Fendi Zanders untuk pertama kalinya, dia merasakan deja vu, namun dia tidak dapat mengingat siapa Fendi Zanders. Orang itu tidak mungkin tunanganku. Cleo Fei Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, dan ekspresi wajahnya menjadi semakin bingung. Tapi tak lama kemudian dia menyangkal gagasan ini, dan berkata dengan lembut, "Tidak mungkin, jika orang ini benar-benar tunanganku, lalu mengapa aku tidak melihatnya ketika aku dirawat di rumah sakit? Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang amnesiaku? Dan aku pernah tinggal di luar negeri sejak saya masih kecil, bagaimana saya bisa memiliki tunangan di Tiongkok?" Setelah mengatakan ini, Cleo Fei Lin berbalik dan mengambil sebuah dokumen, lalu membacanya dengan sangat hati-hati, tanpa terus memikirkan Fendi Zanders. Keesokan harinya, jam 6 pagi. Fendi Zanders bangun pagi-pagi, mandi sebentar, dan meninggalkan rumah. Saat itu sudah lewat jam 7 pagi ketika Fendi Zanders berkendara ke grup Tiancheng. Saat ini, banyak sekali mobil mewah di tempat parkir lantai bawah Tiancheng Group. Bagaimanapun, hari ini adalah rapat pemegang saham grup Tiancheng, dan para pemegang saham grup Tiancheng dapat memilih satu secara acak, dan semuanya bernilai lebih dari 100 juta yuan. Jadi ketika Fendi Zanders mengemudikan Toyota itu ke tempat parkir, dia langsung diusir oleh petugas keamanan. Karena tempat parkir saat ini adalah untuk pemegang saham, Fendi Zanders pun dengan malas berbicara omong kosong dengan satpam, mengemudikan mobilnya keluar dari tempat parkir, lalu berhenti di sembarang tempat di pinggir jalan. Setelah memarkir mobil, Fendi Zanders langsung menuju lobi di lantai pertama grup Tiancheng. Xie Beihua mengetahui bahwa Fendi Zanders telah menjadi pemegang saham grup Tiancheng, jadi dia dengan cemas menunggu Fendi Zanders saat ini. Ketika Xie Beihua melihat Fendi Zanders, dia buru-buru menyapanya dengan senyuman, dan kemudian berkata dengan nada yang sangat hormat, "Tuan Zanders, Anda di sini." Pada saat ini, Xie Beihua melihat Fendi Zanders seolah-olah dia melihat dewa kekayaan, karena terakhir kali dia hanya memberi Fendi Zanders informasi penerbangan CLEOFE Yelin. Fendi Zanders meminta Fang Zihua untuk menelepon akun Xie Beihua 2 kali. 10 juta. Tahukah Anda, uang ini adalah gaji Xie Beihua selama 2 tahun penuh, bagaimana mungkin dia tidak bahagia sekarang? Bawa aku ke ruang pertemuan. Fendi Zanders berkata pada Xie Beihua tanpa ekspresi. Oke. Xie Beihua mengangguk dengan tergesa-gesa, dan membawa Fendi Zanders ke kantor rapat pemegang saham. Saat ini, kantor sudah penuh dengan orang, dan semua orang ini adalah pemegang saham grup Tiancheng. Tapi ketika mereka melihat Fendi Zanders, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung. Bagaimanapun, mereka tidak mengenal Fendi Zanders.
Xie Beihua berinisiatif memperkenalkan identitas Fendi Zanders kepada para pemegang saham tersebut. Ketika para pemegang saham mengetahui bahwa Fendi Zanders telah mengakuisisi 3% saham grup Tiancheng, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Meski 3% sahamnya kedengarannya tidak banyak, nyatanya sebagian besar saham grup Tiancheng dikuasai oleh orang-orang di kantor pusat Tiancheng. Sebagian besar pemegang saham ini bahkan tidak memiliki 1% saham, tetapi memiliki 5% saham saja sudah sangat berkuasa. Apalagi Fendi Zanders memiliki begitu banyak saham di usianya yang masih muda, yang menunjukkan bahwa latar belakang Fendi Zanders tentunya tidak sederhana. Tiba-tiba, seluruh pemegang saham yang hadir mulai berinisiatif untuk menyenangkan Fendi Zanders. Fendi Zanders hanya bisa menghadapi orang-orang ini tanpa daya. Jam 8 pagi. Ditemani asistennya, Cleo Fei Lin masuk ke ruang konferensi. Cleo Fei Lin mengenakan seragam hitam hari ini, dia terlihat sangat cakap dan temperamennya sangat luar biasa. Ketika Cleo Fei Lin muncul di ruang konferensi, hampir semua orang terdiam, karena mereka semua tahu bahwa wanita ini tidak mudah untuk diajak main-main. Cleo Fei Lin langsung duduk di kursi depan, dan kemudian berencana mengadakan rapat pemegang saham. Namun Cleo Fei Lin secara tidak sengaja melihat Fendi Zanders yang sedang duduk di bawah. Setelah melihat Fendi Zanders, Cleo Fei Lin tertegun sejenak, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan menjadi pemegang saham grup Tiancheng. Hanya saja Cleo Fei Lin dengan cepat menenangkan ekspresi terkejutnya, dia tidak terus memikirkannya, melainkan mengeluarkan materi untuk mempersiapkan pertemuan. Mengenai rapat pemegang saham grup Tiancheng, Fendi Zanders menghabiskan sebagian besar waktunya menatap Cleo Fei Lin, dan dia tidak mendengarkan isi rapat sama sekali. Fendi Zanders merasa Cleo Fei Lin memang sudah banyak berubah sekarang. Entah itu auranya atau penilaian bisnis profesional, Fendi Zanders merasa bahwa presiden wanita di depannya bukanlah tunangannya. Fendi Zanders tidak tahu apa yang terjadi pada Cleo Fei Lin dan mengapa terjadi perubahan besar. Rapat pemegang saham berlangsung sepanjang pagi, dan Fendi Zanders akhirnya menunggu hingga rapat selesai. Setelah pertemuan berakhir, Cleo Fei Lin langsung meninggalkan ruang pertemuan. Tapi Fendi Zanders buru-buru bangkit dan mengikuti Cleo Fei Lin keluar dari ruang pertemuan. "Mayer, bisakah kita berdua ngobrol?" Setelah Fendi Zanders menyusul Cleo Fei Lin, dia bertanya dengan serius pada Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan ringan, "Saya tidak mengenal Anda. Jika ini tentang pekerjaan, Anda dapat berbicara dengan asisten saya. Jika ini tentang masalah pribadi, saya tidak punya waktu." "Adil, aku tahu kamu tidak mengingatku sekarang, tapi aku harap kamu bisa memberiku waktu untuk menyelesaikan kalimatku. Apa kamu tidak penasaran apa yang terjadi?" Fendi Zanders berkata kepada Cleo Fei Lin dengan penuh semangat. Dan Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders, dan ada sedikit keraguan di matanya. Faktanya, dia juga sangat penasaran di dalam hatinya, mengapa Fendi Zanders mengatakan bahwa dia adalah tunangannya, dan mengapa dia merasa Fendi Zanders begitu akrab. "Jika Anda bisa memberi saya waktu, saya berjanji akan menjelaskan masalah ini kepada Anda dengan jelas." Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan terus berteriak. Bab 1058. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders di depannya, dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit ragu. Faktanya, dia juga memiliki perasaan familiar di hatinya, karena dia selalu merasa seperti pernah melihat Fendi Zanders di suatu tempat. Lagi pula, tidak ada cara untuk menipu orang dengan perasaan familiar ini. Setelah Cleo Fei Lin melihat nada suara Fendi Zanders yang sangat tulus, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Sekarang waktunya istirahat makan siang, saya bisa memberimu waktu setengah jam, di sana ada banyak orang di sini, pergilah ke kantorku dan bicaralah." "Bagus." Fendi Zanders mengangguk cepat setelah mendengar kata-kata Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, lalu berjalan menuju kantor, sementara Fendi Zanders mengikuti dari belakang Cleo Fei Lin. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin datang ke kantor. Cleo Fei Lin berinisiatif menuangkan secangkir teh untuk Fendi Zanders, lalu duduk di sofa, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Ada apa denganmu sekarang? Kamu bisa memberitahuku secara langsung. Kamu benar-benar tidak mengingatku, kan?" Fendi Zanders bertanya pada Cleo Fei Lin dengan ekspresi sangat serius. "Tidak ingat." Cleo Fei Lin menggelengkan kepalanya pelan. "Bagaimana dengan Melian Liu?" "Melian Liu adalah sepupumu, apakah kamu tidak mengenalnya?" Fendi Zanders terus bertanya. "Maaf, aku tidak punya sepupu sama sekali." Cleo Fei Lin menggelengkan kepalanya lagi. "Lalu apa yang kamu ingat sekarang?" Fendi Zanders berkata tanpa daya. "Apa yang kamu mau dari aku?" Cleo Fei Lin tampak sedikit muak dengan pertanyaan Fendi Zanders, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan suara rendah. Dan Fendi Zanders juga menyadari bahwa apa yang dia katakan tadi sepertinya agak mendadak. Bagaimanapun, Fendi Zanders hanyalah orang asing di mata Cleo Fei Lin. Rasanya agak tidak menyenangkan jika orang asing tiba-tiba menanyakan begitu banyak pertanyaan intim. "Panggil."
Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, karena kamu tidak mengingatku sekarang, dan kamu tidak mengingat saudari Yan Yan, maka aku hanya akan memberitahumu tentang hal-hal di antara kita berdua, dan lihat apakah kamu bisa ingat berapa banyak. Katakan. Cleo Fei Lin juga sedikit penasaran mengapa Fendi Zanders begitu terobsesi untuk menemukannya, jadi dia tidak menghentikan Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders dengan singkat memilah pikirannya, dan kemudian memberitahu Cleo Fei Lin semua yang terjadi antara dia dan Cleo Fei Lin. Bahkan pada akhirnya Cleo Fei Lin memilih pergi ke luar negeri karena penipuan Fendi Zanders tidak menyembunyikan apapun. Karena Fendi Zanders merasa jika Cleo Fei Lin benar-benar tidak mengenal dirinya sendiri karena amnesia, hal-hal ini mungkin akan membangunkan ingatan Cleo Fei Lin. Setelah Cleo Fei Lin mendengar apa yang dikatakan Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Karena dia samar-samar merasa bahwa apa yang dikatakan Fendi Zanders tidak berbohong, dan dia bisa merasakan bahwa Fendi Zanders sangat serius dari nada dan ekspresi Fendi Zanders. Kisah yang kamu ceritakan sangat menyentuh, tapi menurutku kamu mungkin salah paham tentang orangnya. Cleo Fei Lin menenangkan emosinya sebentar, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Aku tidak mengakui orang yang salah, aku yakin 100% bahwa kamu adalah tunanganku. Fendi Zanders menjawab langsung. Cleo Fei Lin tersenyum tak berdaya, lalu berkata dengan ringan, baru saja kamu mengatakan bahwa saya dari Lin Jiazuang, ayah saya adalah Lin Siqiong, dan ibu saya adalah Chen Lan, kan? Iya. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Tapi saya sama sekali bukan dari Lin Jiazuang. Saya sudah tinggal di Amerika Serikat sejak kecil. Saya belum pernah ke Lin Jiazuang yang Anda sebutkan. Selain itu, nama ayah saya adalah Lin Hongwen, dan nama ibu saya adalah Yang Cui Juan. Bukan Anda, dua orang yang disebutkan. Cleo Fei Lin berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat tenang. Fendi Zanders langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, dan ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Apa yang kamu katakan itu benar. Kamu tidak berbohong padaku, kan? Fendi Zanders tergagap dan berkata. Mengapa saya harus berbohong kepada Anda tentang hal semacam ini? Ibu saya adalah wakil presiden kantor pusat grup Tiancheng, dan ayah saya juga memiliki perusahaannya sendiri di Amerika Serikat. Itu sebabnya saya datang ke cabang grup Tiancheng di Tiongkok. Saya selalu tinggal di Amerika Serikat, saya belum pernah ke China. Cleo Fei Lin berkata dengan sangat serius. Ini tidak mungkin. Fendi Zanders berteriak penuh semangat. Ini adalah kebenarannya. Cleo Fei Lin berkata dengan ringan. Ini benar-benar mustahil. Ayahmu adalah Lin Siqiong. Aku pernah bertemu orang tuamu sebelumnya. Fendi Zanders berteriak lagi, dan kemudian bertanya pada Cleo Fei Lin, apakah seseorang memberitahumu apa yang baru saja kamu katakan, atau apakah itu ingatanmu yang sebenarnya? Ini. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dengan sedikit keraguan di matanya. Hal-hal ini diberitahukan kepadamu oleh orang lain, kan? Nyatanya, kamu sama sekali tidak ingat siapa dirimu, bukan? Setelah Fendi Zanders melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Cleo Fei Lin, dia buru-buru melanjutkan bertanya. Dan Cleo Fei Lin menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut, kamu benar, aku mengalami kecelakaan mobil beberapa bulan yang lalu, dan ketika aku bangun, aku benar-benar kehilangan ingatan. Ibu memberitahuku. Melihat Cleo Fei Lin di depannya, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum kecut. Saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata alasan Cleo Fei Lin menghilang begitu lama adalah karena Cleo Fei Lin mengalami kecelakaan mobil dan kehilangan ingatannya. Kemudian pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba muncul dan berpura-pura menjadi orang tua Cleo Fei Lin, dan mengarang cerita palsu untuk Cleo Fei Lin. Identitas. Karena Cleo Fei Lin sudah kehilangan ingatannya, mustahil baginya untuk mengingat apa yang terjadi saat itu, jadi dia secara alami menganggap perkataan orang-orang itu sebagai kebenaran. Namun yang membuat Fendi Zanders sedikit bingung adalah, apa niat pihak lain tersebut. Pada saat ini, orang tua yang dibicarakan Cleo Fei Lin semuanya adalah orang kaya, jadi tidak ada alasan untuk membuat alasan untuk menipu Cleo Fei Lin. Fendi Zanders memikirkannya dan akhirnya hanya memikirkan satu kemungkinan, yaitu orang yang menipu Cleo Fei Lin mungkin adalah milik Rockefeller. Orang-orang Rockefeller jelas menggunakan metode ini untuk mengendalikan Cleo Fei Lin, dan kemudian Fendi Zanders. Memikirkan hal ini, Fendi Zanders tidak bisa menahan perasaan merinding di hatinya. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda hati Fendi Zanders. Adil, menurutku kamu pasti tertipu. Fendi Zanders mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, dan berbisik kepada Cleo Fei Lin. Saya ditipu. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan sedikit mengernyit. Benar, kamu tertipu. Kamu sama sekali bukan putri Lin Hongwen. Ayahmu adalah Lin Siqiong. Fendi Zanders berkata dengan tegas. Tidak mungkin, menurutku kamu pembohong. Cleo Fei Lin langsung menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders. Bab 1059. Aku bukan pembohong. Kenapa aku harus berbohong padamu? Ketika Fendi Zanders mendengar Cleo Fei Lin berkata bahwa dia pembohong, dia berteriak dengan semangat. Kamu bilang kenapa kamu berbohong padaku, kan? Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan bertanya balik. Ya. Fendi Zanders mengangguk. Kalau begitu katakan padaku, kenapa orang tuaku membohongiku?
Cleo Fei Lin berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ayah saya adalah seorang pengusaha kaya di Amerika Serikat, dan ibu saya adalah wakil presiden grup Tiancheng. Mereka tidak punya alasan untuk berbohong kepada saya, dan ketika saya bangun, yang pertama orang yang kulihat adalah mereka berdua. 1. Jika mereka bukan orang tuaku, mengapa mereka harus menjagaku? Selain itu, kamu terus mengatakan bahwa Lin Siqiong adalah ayahku, jadi mengapa dia tidak pernah menghubungiku? Ini. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Fendi Zanders, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi Cleo Fei Lin saat ini. Tapi Fendi Zanders harus membangunkan Cleo Fei Lin, jika tidak, Cleo Fei Lin akan dipimpin oleh orang-orang Rockefeller. Kamu adalah tunanganku. Mereka berpura-pura menjadi orang tuamu agar bisa berurusan denganku. Mungkin sulit bagimu untuk memahaminya, tapi apa yang aku katakan itu benar. Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan menjelaskan. Lalu bukti apa yang kamu punya? Cleo Fei Lin bertanya pada Fendi Zanders. Aku tidak punya bukti apapun, tapi mereka jelas bukan orang tuamu. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tak berdaya. Namun kata-kata Cleo Fei Lin mengingatkan Fendi Zanders, dan Fendi Zanders tiba-tiba menyadari, ya, bukti. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. Mayer, dengarkan aku, ada dua identitas di depanmu saat ini. Yang pertama adalah apa yang aku katakan, dan yang lainnya adalah apa yang kamu pikirkan. Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan berkata. Kanan. Cleo Fei Lin mengangguk. Meskipun saya tidak dapat membuktikan bahwa Anda adalah tunangan saya, dan saya tidak dapat membuktikan bahwa semua yang saya katakan itu benar, tetapi Lin Hongwen dan yang lainnya tidak dapat membuktikan bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan bertanya. Kebaikan. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan mengangguk. Maka satu-satunya bukti yang bisa membuktikan identitasmu sekarang adalah hubungan darah. Fendi Zanders berkata dengan sangat bersemangat. Hubungan darah. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dengan tatapan aneh di matanya. Benar, jika saya dapat membuktikan bahwa Anda adalah putri Lin Siqiong, maka itu dapat membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda bukan putri Lin Siqiong, maka itu dapat membuktikan bahwa apa yang dikatakan Lin Hongwen dan yang lainnya adalah benar. Fendi Zanders melanjutkan. Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Cleo Fei Lin menggigit bibirnya, matanya menjadi bingung. Kalau begitu mudah untuk menanganinya, kamu kembali ke Jiangcheng bersamaku sekarang, selama kamu menemukan Lin Siqiong dan melakukan tes DNA, maka semuanya akan terungkap. Fendi Zanders berdiri dan menyeret Cleo Fei Lin dan berkata. Tapi Cleo Fei Lin duduk di sana tanpa bergerak, karena dia tidak bisa mempercayai Fendi Zanders 100% saat ini, dan dia tidak yakin apakah Fendi Zanders adalah orang baik. Saya pikir metode yang Anda sebutkan baik-baik saja, tetapi saya tidak perlu pergi ke sana secara langsung. Anda dapat meminta Lin Siqiong untuk datang dan melakukan tes garis ayah dengan saya. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan berkata dengan sangat hati-hati. Waktu hampir habis. Jika orang-orang Rockefeller mengetahui bahwa saya mencari Anda, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan masalah ini. Saya harus membawa Anda pergi sekarang. Fendi Zanders berkata kepada Cleo Fei Lin dengan sangat cemas. Tapi, Cleo Fei Lin membuka mulutnya untuk berbicara. Tidak ada salahnya, apa kamu sama sekali tidak tahu pengalaman hidupmu? Apa kamu tidak ingin tahu siapa orang tua kandungmu? Kalau aku bukan tunanganmu, untuk apa aku membuang banyak waktu untukmu? Fendi Zanders berteriak keras. Meskipun apa yang kamu katakan itu benar, aku tidak bisa pergi bersamamu, karena aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Cleo Fei Lin menggelengkan kepalanya dengan ringan, menatap Fendi Zanders dan berkata. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi sekarang? Fendi Zanders benar-benar pingsan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Milian Liu, lalu berkata kepada Cleo Fei Lin, tunggu sebentar, saya akan menunjukkan sesuatu padamu. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. Hei, Fendi Zanders, ada apa? Milian Liu dengan cepat menghubungkan telepon dan bertanya dengan suara lelah. Saudari Yan Yan, bantu aku menemukan beberapa foto Cleo Fei Lin dan kamu, dan bahkan potret keluarga-keluarga Cleo Fei Lin, asalkan foto itu dapat membuktikan identitasnya. Fendi Zanders berkata cepat. Oke, aku mengerti. Milian Liu secara alami mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders, dia langsung setuju, dan kemudian menutup telepon. Segera, Fendi Zanders menerima foto dari Milian Liu. Ada banyak sekali fotonya, tapi semuanya berhubungan dengan Cleo Fei Lin. Fendi Zanders menyerahkan ponselnya kepada Cleo Fei Lin, dan berkata dengan suara rendah, sekarang, apakah kamu melihat apakah orang di foto ini adalah kamu? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Cleo Fei Lin mengambil teleponnya, lalu melihatnya dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa detik, mata Cleo Fei Lin menjadi aneh. Pada awalnya, Cleo Fei Lin merasa bahwa orang di foto itu memang dia, tapi bisa juga foto hasil Photoshop, atau orang lain hanya mirip dengannya. Namun setelah Cleo Fei Lin melihatnya, dia merasa pemandangan di foto-foto ini tampak sangat familiar. Perasaan ini sama seperti saat Cleo Fei Lin melihat Fendi Zanders.
Cleo Feilin juga diam-diam mulai meragukan apakah yang dikatakan Fendi Zanders itu benar. Kamu terus mengatakan bahwa kamu adalah putri Lin Hongwen, jadi izinkan aku bertanya, apakah kamu punya foto bersama Lin Hongwen dan istrinya? Fendi Zanders memandang Cleo Feilin dan bertanya. Saat ini, nada bicara Fendi Zanders masih sangat percaya diri, karena dia merasa jika pihak lain benar-benar dari Rockefeller, maka Cleo Feilin pasti tidak berfoto dengannya. Kata-kata Fendi Zanders benar-benar mengejutkan Cleo Feilin, tangan mungil Cleo Feilin mulai sedikit gemetar, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia belum pernah melihat foto dirinya bersama Lin Hongwen dan Yang Cui-juan. Cleo Feilin memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, aku akan pergi ke kota Jiangcheng bersamamu sekarang. Oke, ayo pergi sekarang. Setelah melihat Cleo Feilin setuju, Fendi Zanders sangat bersemangat, dan buru-buru mengulurkan tangan dan menyeret Cleo Feilin untuk pergi. Cleo Feilin mengelak tanpa sadar, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, saya ingin menelepon asisten saya dan memberitahunya. Oke, telepon. Fendi Zanders mengangguk lagi. Saat ini, Fendi Zanders merasa karena Cleo Feilin dapat memilih untuk pergi ke kota Jiangcheng bersamanya, itu berarti Cleo Feilin mulai mempercayainya. Bab 1060. Jelas sekali, Cleo Feilin kini mulai meragukan identitasnya. Karena dia merasa ada banyak hal yang dia tidak dapat menemukan penjelasan masuk akalnya. Misalnya, Lin Hongwen mengatakan bahwa dia telah tinggal di Amerika Serikat selama hampir 20 tahun, tetapi Cleo Feilin menemukan bahwa dia tidak mempunyai teman sama sekali di Amerika Serikat. Sebaliknya, ketika saya kembali ke Huaxia, saya bertemu Fendi Zanders dan yang lainnya, dan foto-foto itu juga dapat menjelaskan beberapa masalah. Terlebih lagi, meskipun Cleo Feilin telah kehilangan ingatannya, beberapa kebiasaannya tidak akan berubah. Terlebih lagi, Lin Hongwen dan Yang Cui-juan sama sekali tidak memahami kebiasaan hidup mereka. Pada awalnya, Cleo Feilin berpikir bahwa kepribadiannya berubah karena amnesianya, namun dia tidak terlalu memikirkan hal ini. Namun saat ini, setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Cleo Feilin benar-benar terjaga. Cleo Feilin juga sangat ingin pergi ke Jiangcheng untuk melihat-lihat, dia ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Cleo Feilin mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor asistennya, lalu memberitahu asistennya bahwa dia akan meninggalkan kota Nanyuan, dan menjelaskan semua pekerjaannya. Dan Fendi Zanders meminta Melian Liu untuk memesan 2 tiket pesawat sementara Cleo Feilin sedang menelepon. Setelah Cleo Feilin selesai menyerahkan semua pekerjaannya, Cleo Feilin berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, kita bisa mulai sekarang. Bagus. Fendi Zanders mengangguk, lalu berjalan menuju luar kantor. Cleo Feilin melihat punggung Fendi Zanders dan merasa sedikit familiar. Dia segera menyesuaikan emosinya, lalu berkata, keluar dan tunggu aku. Ada yang lain. Fendi Zanders bertanya setelah tertegun sejenak. Aku akan ganti baju, kamu tunggu aku di luar. Cleo Feilin berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Ah. Fendi Zanders mengangguk, lalu langsung keluar dari kantor. Beberapa menit kemudian, Cleo Feilin berganti pakaian santai dan keluar. Melihat posisi Cleo Feilin, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di tempatnya. Saat ini, Cleo Feilin mengenakan rok ramping putih dengan kemeja tali ikat kuning di atasnya, dadanya penuh dan sangat menarik, kakinya yang indah di bawah rok dibungkus dengan stoking sutra, dan dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi. Ada riasan tipis di wajahnya, namun meski begitu tetap sangat dan menawan. Dalam kesan Fendi Zanders, Cleo Feilin seperti ini adalah tunangannya, dan presiden wanita dengan aura luar biasa sebelumnya bukanlah tunangannya sama sekali. Kita bisa pergi sekarang. Cleo Feilin berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Oke. Fendi Zanders mengangguk cepat, lalu berjalan menuju luar gedung Tiancheng. Setelah Fendi Zanders dan Cleo Feilin meninggalkan gedung Tiancheng, mereka masuk ke mobil Toyota Fendi Zanders dan melaju menuju bandara. Namun Fendi Zanders tidak tahu bahwa tidak lama setelah mereka berdua pergi, asisten Cleo Feilin mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor asing. Tuan Yang, Tuan Lin pergi dengan seorang anak laki-laki. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Asisten itu berkata dengan hati-hati. Siapa nama anak laki-laki itu? Pihak lain buru-buru bertanya. Namanya Fendi Zanders. Setelah mengingat nama Fendi Zanders, asisten itu berkata dengan lembut. Pihak lain jelas terkejut setelah mendengar nama Fendi Zanders, dan kemudian perlahan berkata, begitu. Setelah mengatakan ini, dia menutup telepon dengan nyaman. Di sisi lain, Fendi Zanders berkendara langsung menuju bandara kota Nanyuan. Saat ini, Fendi Zanders tahu bahwa kota Nanyuan tidak lagi aman, jadi dia harus segera membawa Cleo Feilin kembali ke Jiangcheng. Tapi Cleo Feilin bingung, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, Anda adalah pemegang saham grup Tiancheng, Anda seharusnya sangat kaya, mengapa Anda masih mengendarai mobil semacam ini? Saya tidak ingin orang lain mengetahui siapa saya. Fendi Zanders buru-buru menjawab. Oh. Cleo Feilin mengangguk sambil berpikir, lalu melanjutkan, apakah aku benar-benar tunanganmu? Nyata. Fendi Zanders mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, saat kita berdua pertama kali bertemu, kamu tidak tahu bahwa saya kaya.
Saat itu, kamu masih memberi saya 20.000 yuan sebulan untuk biaya hidup. Dengan serius. Cleo Fei Lin menatap Fendi Zanders dengan tatapan terkejut. Faktanya, Cleo Fei Lin masih memiliki kesan yang baik terhadap Fendi Zanders. Saya tidak tahu dari mana kesan baik ini berasal, tapi dia mendapat kesan baik tanpa alasan. Inilah mengapa Cleo Fei Lin memilih keluar bersama Fendi Zanders. Dan ketika Fendi Zanders melihat bahwa Cleo Fei Lin sepertinya tidak mengingat hal-hal ini sama sekali, dia mulai berbicara dengan Cleo Fei Lin tentang mereka berdua sebelumnya. Ketika berbicara tentang Cleo Fei Lin yang memilih pergi ke luar negeri karena Fendi Zanders menipunya, Fendi Zanders meminta maaf kepada Cleo Fei Lin dengan sangat serius, dan kemudian dengan hati-hati menjelaskan mengapa dia melakukan itu. Saat ini, Cleo Fei Lin bukan hanya tidak marah, sebaliknya, dia terlihat sangat setuju dengan pernyataan Fendi Zanders. Karena Cleo Fei Lin merasa bahwa Fendi Zanders bersamanya hanya karena kontrak pernikahan di awal, dan kemudian dia benar-benar mengembangkan perasaan terhadap Cleo Fei Lin, dan Fendi Zanders dapat dimaafkan karena menyembunyikan hal-hal ini. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, suasana hatinya langsung membaik. Tapi segera setelah itu, ekspresi Fendi Zanders menjadi serius, dan kemudian dia berkata kepada Cleo Fei Lin dengan suara rendah, "Cleo Fei Lin, sepertinya kita berdua sedang diikuti." Diikuti. Cleo Fei Lin tertegun sesaat setelah mendengar kalimat ini. Lihat Mercedes di belakang kita, apakah dia mengikuti kita? Fendi Zanders melanjutkan. Cleo Fei Lin buru-buru menoleh ke belakang, dan setelah mengamati selama beberapa menit, dia yakin Mercedes hitam itu mengikuti mereka dari dekat. Mungkinkah karena kamu sedang dalam perjalanan bersama kami? Cleo Fei Lin berkata dengan lembut. Apakah itu sedang dalam perjalanan? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya, kamu duduk diam. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Cleo Fei Lin dengan cepat menyesuaikan postur duduknya, dan Fendi Zanders tiba-tiba mempercepat langkahnya. Saat Fendi Zanders melaju kencang, Mercedes di belakangnya juga melaju kencang. Dan ketika Fendi Zanders berbelok di tikungan, Mercedes-Benz tersebut juga berbelok dan menjaga jarak tetap dari Fendi Zanders dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa mobil tersebut memang mengikuti mereka. Mereka sepertinya mengikuti kita, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cleo Fei Lin bertanya pada Fendi Zanders dengan gugup. Ini adalah daerah perkotaan, dan ada banyak mobil di jalan. Jika Anda mengemudi terlalu cepat, Anda mungkin mengalami kecelakaan mobil, dan mudah menabrak orang. Saya sekarang mengemudi ke pinggiran kota untuk melihat apakah saya bisa mengusir orang-orang ini. Singkirkan. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut.